Files kali ini agak berbeda. Kali ini saya ajak Anda untuk berkunjung langsung ke kebun durian premium dan mencoba durian dengan harga jutaan rupiah. Tidak hanya jalan-jalan ke kebun, saya ajak Anda berkenalan dengan penggemar durian premium yang berkocek tebal sekaligus bertanya ke pemilik kebunnya. Tapi bukan Ruli Files kalau tidak mengupas aksi tipu menipu, terutama yang berkaitan dengan durian. Tetap di Ruli Files. Siang itu tidak terlalu terik di daerah Bogor, Jawa Barat. Ke wilayah sejuk ini, saya khusus datang ke sebuah kebun durian yang dikelola dengan sangat apik. Kebun durian Musangking Rancamaya Bogor yang kesohor. Di sini, saya bertemu dengan Bang Jerry. Pria mapan yang bekerja di bidang ekspor impor ini bisa dibilang amat tergila-gila dengan durian. Tapi bukan sembarang durian. Durian-durian dengan kualitas premium berharga tinggi yang Jerry kejar. Jerry tak jarang hunting durian premium langsung ke kebunnya seperti saat ini. Kenapa sangat pengen banget coba Musangking? Apa yang bikin Musangking ini beda gitu? Kebetulan Musangking ini kan dipopulerkan oleh negara Malaysia ya. Melalui kartun Upin Ipin. Nah, kebetulan saya penasaran rasanya itu seperti apa gitu. Oke. Dan setelah saya cari, ternyata di Indonesia itu sudah ditanam. Bisa ditanam di Indonesia. Bisa ditanam di Indonesia. Oke. Gitu. Tapi belum pernah sekalipun nyoba Musangking itu belum. Bahkan yang impor sekalipun belum pernah nyoba. Saya pernah sekali mencoba dan itu harganya sangat fantastis. Sangat tinggi. Berapa harga? Kisaran 600.000 sampai 800.000 satu buah. Satu buah. Oke. Kalau yang saya coba kemarin dari hasil impor ya, itu rasa Musangking itu identik dengan manis pahit. Creamy sama karbonasinya itu sudah ada. Oke. Makanya saya penasaran banget nih. Di Indonesia saya cari-cari akhirnya ketemu di farm ini. Ini Musangking Nusantara ya? Musangking Nusantara ini. Ditanam di tanah Ditanam Indonesia, di tanah Indonesia. berbuah di sini, kita Betul. coba nanti. Betul, kita coba. Kita wajib coba lah pokoknya. Coba. Kita wajib. Ini udah matang nih. Ini udah matang ini. Udah matang Ini udah ya? matang ini. Oke. Kalau dilihat dari udah putus dari tangkai. Berarti langsung cabut nanti. Langsung dicabut. Langsung Kita coba ini. Langsung coba, Langsung oke. coba ini. Kita Langsung panggil coba. abangnya dulu ya. Oke. Bang, langsung diambil ya bang. Boleh bang. Ketika saya datang di perkebunan ini, beberapa buah durian Musangking sudah dipesan penikmat durian premium jauh-jauh hari, alias inden. Mereka tidak ingin kesempatan mencicipi durian Musangking dari perkebunan ini lepas karena pembelinya amat banyak. Jerry cukup beruntung karena ada satu pembeli durian yang batal datang dan tidak jadi beli. Satu buah durian Musangking ini jadi miliknya. Durian ini dibeli Jerry dengan harga hampir Rp500.000 per kilogramnya. Silahkan coba. Enak banget sama sini. Creamy-nya pulen, karbonasinya sudah ada. Pahit di akhir. Pahit di akhir. Oke. Ini honest review ya dari pecinta durian atau penggila durian yang memang Bang Jerry sama Bang Ridwan ini emang udah kemana-mana nih buat makan durian ya. Buat makan durian. Buat makan durian. Berarti segini habis lah satu ya. Kayaknya kurang. Ayo Pak, dicoba. Siap. Dagingnya mantap, kempot. Ini kempot ya. Kempot tipis kali. Tuh. Jadi semuanya sama daging semua. Oke. Di Malaysia, durian Musangking dikenal dengan nama Mau Shang Wang alias Raja Kucing. Durian ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1990-an dan kini sudah banyak dihasilkan di Indonesia meski jumlahnya masih terbatas. Itu kayak creamy-nya padat deh, kayak mentega ya. Saya bertemu dengan Pak Hilal, pemilik kebun Musangking Rancamaya ini. Bertahun-tahun Pak Hilal mengembangkan kebun durian premium di kawasan sejuk Bogor. Menurut Pak Hilal yang dulu pernah menjabat sebagai menteri ini, durian jenis Blackthorn
Musangking dan super tembaga masih menjadi primadona hingga saat ini. Penikmatnya pun dari banyak kalangan, meski harganya cukup merogoh kocek. Pak, kalau dari sisi penanaman sendiri, dari sisi mode penanaman atau perkebunannya, ada trik khusus nggak sih Pak untuk menciptakan durian dengan rasa yang lebih gitu, lebih nikmat? Kalau durian sebetulnya dari yang paling utama 50-an% lebih, 60% itu varietasnya yang menentukan. Oh, lebih ke varietasnya Rasa, saja. tekstur, break, edible portion itu nggak bisa diapa-apain. Oke. Memang dia sudah dari sononya, gitu. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana supaya rasa, tekstur, warna itu meningkat dengan nutrisi yang cukup. Ada pupuk khusus Pak untuk menciptakan rasa yang lebih legit gitu misalnya atau Ada beberapa, misalnya pupuk amino organik, ya. Pupuk amino yang dibuat dari ikan yang kami pakai ikan tuna. ikan tuna Pak. Ikan tuna. Mahal, Jadi Pak? mahal, tapi kan terbayar ya dari Pokoknya mahal ya Pak. ikan tuna cakalang gitu. Jadi keluarga tuna lah ya, Iya. cakalang tuna. Itu apa? Kenapa? Karena dia punya kadar protein bagus, kemudian omega 3 yang tinggi dan sebagainya, ya. Sehingga si durian itu memang kayak dimanjakan. Dia punya apa namanya tuh? Ya iyalah Pak. Pupuknya ikan tuna Pak. Pasti enak. Tak ingin berlama-lama, saya diajak Pak Hilal untuk langsung mencicipi durian blackthorn alias duri hitam ini. Di pasaran, harga per kilogram durian ini berikut kulitnya mencapai lebih dari Rp600.000. Di blackthorn sendiri yang sejauh ini kasta tertinggi gitu ya Pak ya, dari durian. Apa yang kalau secara kasat mata yang membedakan blackthorn dengan durian-durian biasa tuh apanya sebenarnya? Dari kulitnya itu Iya. durinya itu di ujung itu titik hitam, maka disebut blackthorn. Jadi duri hitam. Oke. Yang tidak ada di durian-durian lain. Oke. Nah, karena Kalau kayak itu, musangking kan juga mirip-mirip aja sebenarnya Pak. mirip tapi kulit titik duri ujungnya tuh nggak hitam. Oh, Jadi oke. dia biasa itu kayak gini, misalnya kan bisa dilihat. Mau coba ambil dulu deh. Misalnya ini nih kan, Nah, ini musangking nih Pak ya. musangking. Aha, Ya kan nggak ada ya ada gelap tapi tidak seperti aha. blackthorn. Baik. Pak ini jutaan ya Pak ya. Jutaan. Kalau kayak gini Pak, ini kira-kira dihargai berapa Pak untuk blackthorn? Ya kalau Premium super ini kayak gini. di sini sekarang masih harga diskon ya 400-an ribu gitu kan. Satu Tapi kilo kalau atau Anda satu beli buah nih Pak? 1 kilo 1 kilo. termasuk kulitnya. Ya Ah. kalau kemarin teman saya beli di Sunter 1 kilo 600.000 Plus kulitnya. tambah kulitnya. Kalau ini dapat 2 kilo nih Pak nih kalau ini. 2 kilo tadi 2,2 atau 2, berapa? 2,2. Wah, lumayan Pak, tapi kan buat orang punya duit, yang penting kan rasa ya Pak. Rasanya. Dan dia bisa cerita dia beli durian mahal gitu kan. Kastanya tinggi ya. Kita mau coba Pak? Oke. Oke, silakan Iya, Pak dulu iya, lah. iya. Tuan rumah, tuan Ayo, rumah. enggak, Silakan Pak. saya silakan, udah Pak. biasa. Waduh. Iya, ya. Waduh. Nyobain bisa, Pak? Ntar nyobain. Waduh. Oh, ini enak Pak. Enak. Mau nangis tuh makannya Pak. Beda kan sama musangking ya? Durian duri hitam adalah jenis durian asal Malaysia yang dibudidayakan di perkebunan ini. Warna dagingnya jingga dan tebal. Rasa legit durian bercampur rasa manis yang khas menjadi daya tarik durian blackthorn alias duri hitam ini. Kalau kita lihat kan juga banyak juga ya agak-agak tricky gitu Pak ya. Misalnya kayak durian mungkin nggak terlalu bagus kualitasnya tapi dimanipulasi sedemikian rupa akhirnya rasa bisa Iya, lebih iya. manis. Nah itu Banyak- sebagai banyak ahli ya. durian ngelihatnya gimana? Pak? Ya gimana ya, susah juga karena begitu kita, kadang kan kita beli durian bawa pulang ke rumah. Iya. Banyak dikasih sampelnya bagus. Ah. Begitu dibawa ke rumah, itu nggak bagus. Sering itu pisaunya biasanya dikasih apa namanya tuh? trik-trikinya ya Pak. Iya, ada Ah. trik itu ketika dia nyolek itu, maka yang keluar itu adalah Ah. durian yang manis atau apa Oke. gitu. Dalamnya beda lagi. Oh, oke. Tapi mau komplain bagaimana membuktikan bahwa durian itu dari situ atau dari tempat lain? Benar, benar. Susah. Baik. Puas makan durian premium nomor wahid, saya langsung membuktikan kekhawatiran Pak Hilal dan juga para pembeli durian lain. Di sebuah wilayah yang saya rahasiakan lokasinya, saya bertemu dengan Bang Dul,
Bang Dul mengaku orang paham durian, termasuk trik-trik mengakali durian kualitas buruk agar bisa laku terjual. Durian yang bisa diakali menurut Bang Dul adalah durian yang belum mangkel atau matang benar. Durian seperti ini sudah memiliki konsistensi daging yang baik tapi belum mengeluarkan rasa legit dan manis khas durian. Nah kan juga ada durian tuh yang meskipun kelihatannya bagus gitu ya, tapi rasanya tuh kan juga yang kayak antah gitu loh, kayak masuk Dingin angin ya, yang kayak dingin dingin. yang ada rasa duriannya gitu. Itu juga kualitas seperti itu yang juga banyak diakal-akalin kayaknya. Iya, pasti diakal-akalin itu kan, walaupun manis rasanya, cuman manisnya beda. Agak ada dingin-dinginnya gitu kan, ada dingin-dinginnya. Itu satu, pertama pengaruh dikarenakan emang belum layak dipanen. Kedua mungkin dari cuaca juga bang. Cuaca juga, kalau misalnya musim hujan dijamin semua buah-buahan itu dingin rasanya, banyak airnya. Banyak air, kualitasnya nggak bagus tuh ya. Kualitasnya kurang bagus. Bang Jul sudah tahu benar di mana membeli peralatan-peralatan untuk mengakali durian-durian tidak lolos standar ini. Beberapa bahan yang dipakai pun dirahasiakan merek dan takarannya. Bang Jul ternyata masih khawatir aksinya ini ditiru orang lain yang ingin coba tipu-tipu juga. Cara ngakalinnya pakai apa aja sebenarnya Bang Jul? Seperti ini bang, pakai pemanis buatan, dan ada lagi bang bahan yang lain gitu kan. Saya nggak buka Rahasia perusahaan ya. Kalau saya buka-bukain, saya nggak ada yang beli dong. Iya. Habis dengan pasar saya gitu kan. Dengan cukup 1 sendok makan kayak gini gitu kan, kita masukin ke sini gitu kan, ke air gitu kan, udah dimasukin. Kalau pengen lebih manis ya bisa lah ditambah lagi gitu kan. Kalau misalnya nggak diakhirin kayak gini kan, kita nggak rugi juga lah gitu kan. Dari kita udah beli dari petani gitu kan, udah borong-borong ini kebun gitu kan, nggak kejual juga, busuk gitu kan, sayang juga. Ada trik khusus bagaimana menyuntik durian, mulai dari titik-titiknya hingga bagaimana memainkan suntikan. Ia tidak mau membuka ini semua, lagi-lagi karena khawatir akan ditiru. Oke, ini yang belum ada ininya ya, belum dikasih macam-macam ya. Rasanya ini ya, apa ya, Manis. ringan-ringan manis Ya, aja itu. gitu ya, nggak ada rasa Ada duriannya. dingin gitu kan, dikarenakan kan itu belum siap bang. Nah ini yang udah Nah ini dikasih. kalau yang udah dikasih boleh dicoba. Oh ini manis banget ya. Pasti lo udah dikasih cairan-cairan begini Iya, ya. dijamin lah. Ini kan manisnya aja gitu kan, Tapi manisnya itu manis dominan ya Kang, nggak ada Iya. kayak manis nggak ada rasa rasa duren si yang durennya ininya enggak, cuman manis aja gitu. manis. Tetap ada takaran Iya, khusus ada takaran sesuai juga. pengalaman. Ya, nah, ini kan bisa jadi warnanya jadi kayak duren banget gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang memang pengennya saya maunya kuning gitu. Nah, ini salah satu triknya nih. Ini triknya di sini, yang pengen kuning banget gitu kan. Gitu kan, tuh kan aroma duriannya juga Udah keluar. udah langsung keluar gitu kan, langsung ekstrim banget gitu kan. Ini setelah disuntik berapa lama baru bisa dijual nih supaya bisa dikatakan manisnya menyeluruh, terus juga warnanya menyeluruh, aromanya juga. Paling hitungan jam-jaman bang, kalau misalnya rasa hitungan jam-jaman lah. Kita misalnya kita suntik sekarang gitu kan, hitung 1 jam ke depannya udah bisa menyeluruh manisnya. Oh gitu. Soalnya kan di dalamnya juga kan ada dagingnya, itu kan bisa nyalurin si manis-manisnya. Dan ketika dibongkar kan kemungkinan si manisnya juga nyebar juga gitu kan, jadi ke bawah manis yang lainnya gitu. Kita kupas dulu. Nah ini yang udah dikasih ini ya, dikasih. Tapi cepet ya langsung menguning sih. Iya, ini kan ini warnanya udah kuning banget. Apalagi kalau misalnya didiamin dulu gitu kan. Dalam hitungan 1 jam kan kemungkinan bisa kuning banyak. Kayaknya udah kelihatan kuning nih langsung ya. Kan, tuh kan. Bang Jul juga punya trik bagaimana mengakali durian yang tidak berbau.
menjadi memiliki aroma kuat yang mencirikan durian sudah matang dan terasa legit. Durian yang tidak lolos jaminan kualitas ini direndam di campuran esens durian, kemudian diangin-anginkan selama 1 jam saja. Meski kerap melakukan aksi tipu-tipu, Bang Jul pun tidak segan memberikan tips bagaimana memilih durian yang baik, aroma ciamik dan rasa yang legit, tanpa campuran macam-macam alias tanpa tipu-tipu. Satu, harus punya duit juga sih Bang. Ada Kalau harga. misalnya ada harga baru, ada rasa juga. Kalau yang di lapangan, ya kita harus pintar-pintar pilih juga gitu kan. Satu, jangan beli yang udah dipotekin, kayak udah dikupas kayak gitu. Itu kemungkinan Reject, udah nggak enak ya sebenarnya ya. udah nggak enak gitu kan, udah dingin gitu kan. Kedua dari warna juga gitu kan, jangan ngambil warna yang hijau gitu kan, udah agak coklat gitu, dijamin udah tua, udah layak lah buat dimakan. Nah kayak gitu. Kalau aslinya kita kalau mau nyari yang bagus, nyiumnya dari bagian mana ya? Ada bagian Sebenarnya Bang, kalau misalnya udah biasa dia suka seneng sama durian gitu kan, dia udah pasti udah tahu dari suaranya aja, belum dari penampilannya gitu kan, kita udah bisa tahu Bang gitu kan. Kayak ini gitu kan, kalau misalnya dipukul-pukul, kalau misalnya yang matang itu oh itu gitu udah kan, matang. suaranya Ini kan kayak kopong ya. teng, Itu teng, teng, nah itu gitu kan, masih itu muda. masih muda gitu. Kalau dari aroma Dari aroma juga udah pekat Bang, udah kecil udah ya. pekat. Terus kan dari bawahnya kan, kalau durian itu kan ngupasnya kan dari bawah Bang, Iya. bukan dari atas kan. Nah ininya udah agak kebelah natural gitu Bang, belahnya oke. gitu kan, udah matang banget Oh, gitu ini kan. udah kebuka ya. Ya, rasa nih, bedain rasa durian manis sama durian yang dikasih pemanis ya kali-kali. Bisa keciri banget nggak sih sebenarnya? Bisa ketahuan banget Bang, kalau misalnya manisnya itu lain banget lah. Kalau misalnya yang sering makan durian gitu kan, beda lah manisnya. Kalau misalnya pemanis buatan itu manisnya lebih ke gas gitu kan, manisnya manis banget gitu kan, nggak manis kayak manis buah-buahan. Nggak manis durian yang creamy, Nah mentega, rasa gitu itu nggak ada. nggak dingin gitu, nggak dingin. Kalau misalnya pakai pemanis mungkin rasanya juga agak lain Bang, Ya manis aja. ada manis. Terus kalau dari kita udah kan, kita nggak tahu juga ya buat yang mau beli gitu kan, nggak tahu juga. Cuman kalau misalnya kebetulan kita motif pas dibuka terus kuningnya nggak merata, itu kemungkinan hasil Suntikan juga. suntikan juga. Beda juga kan Bang, hasil suntikan sama hasil alam. Langsung makan durian di kebunnya sekaligus belajar bagaimana memilih durian yang bagus dan matang pohon langsung dari ahlinya. Tetap di Ruli Farms. Sore itu, Bang Aji dengan sigap memanjat pohon durian yang sudah berusia puluhan tahun. Beberapa durian sudah tanggal dari dahannya, menandakan buah sudah matang. Di kampung durian Rancamaya, Jawa Barat ini, durian-durian yang sudah matang tidak jatuh ke tanah. Tiap buah diikat tali plastik agar menjaga buah tidak jatuh. Jadi di sini tidak ada istilah durian jatuh. Saya diajak Kang Arifin untuk memilih durian mana yang ingin saya icip di sini. Ada banyak jenis pohon durian di kampung durian Rancamaya, mulai dari jenis Montong Super, Matahari, hingga durian RI1 alias durian Soekarno, dan pastinya durian khas wilayah Rancamaya alias durian lokal. Buah yang saya pilih langsung diturunkan Bang Aji menggunakan tali tambang dan langsung siap untuk ditimbang.
Dan langsung pula bisa saya coba apakah rasa durian yang saya pilih ini cocok di lidah atau tidak. Bagi Kang Arifin yang mengelola Kampung Durian Rancamaya ini, kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Baginya, pelanggan berhak memilih durian mana yang sesuai selera. Jadi bila durian ini tidak cocok, bisa langsung diganti tanpa membayar sepersen pun. Misalnya ada pembeli yang datang gitu ya, tapi nggak serak sama rasanya gitu, itu Kita ada garansi, Pak. Jadi orang yang beli ke sini tuh harus puas sesuai dengan seleranya. Jadi nanti makanya si pembeli itu nyoba dulu. Setelah dicoba rasanya sesuai dengan apa yang si pembeli mau, baru nanti kita kupas, dilihat di tiap ruasnya itu ada yang mentah sebagian atau ada yang busuk atau ada yang rusak, kita ganti 100%. Jadi benar-benar beli durian di sini harus puas. Jadi nggak ada kata beli durian itu jong katanya, dibawa pulang ke rumah take away, pas dicoba manis, nyampe rumahnya anyep. Nah di sini nggak ada cerita. coba karena satu nggak suka ganti, satu Iya. coba nggak ganti, Iya. suka 5 biji nggak suka Nggak gimana? jadi masalah. Emang beli durian tuh ya salah satunya biar kita puas tuh emang harus dicoba dan sesuai dengan rasa. Karena kan tiap orang kan kadang-kadang beda ya. Ada yang suka manis pahit, ada yang cuma manis biasa, ada yang manis legit. Nah itu sesuai dengan si customernya. Dia mau nyoba nyampe 15 butir pun kalau kata dianya kurang sep nggak jadi masalah. Emang kita Agak kasih rugi. ya untuk untuk yang nggak kepakainya. Nah kita kan di sini ada kelompok nih namanya Pok Darwis. Nah Kampung Durian ini punya kelompok. Nah itu nanti kita olah, Pak. Jadi olah buat olahan yang manisnya kurang, yang manisnya manis jambu gitu, kita olah buat jadi olahan kayak dodol, wajit, oke. cendol gitu. Nggak ada yang kebuang lah ya. Iya, nggak ada yang Pokoknya kebuang. garansi Garansi 100%, Pak. tidak tipu-tipu ya Tidak rasanya. tipu-tipu rasanya. Pokoknya cocok, enak, bawa, Nah, potong. nah Bayar. nanti ya bayar gitu. Jadi pokoknya mah benar-benar garansi. Di sini pembeli juga bisa melihat langsung bagaimana memilih durian yang baik. Kang Arifin pun tak segan menjelaskan bagaimana memilih durian yang bagus dan rasanya legit. Mulai dari diketok-ketok hingga dicium aromanya. Penasaran, saya meminta Kang Arifin membuka durian yang saya pilih. Mudah-mudahan rasanya sudah oke. Keras nih. Keras. Nanti itu diganti. Tapi setelah beberapa mencoba durian, baru saya mendapat rasa yang cocok dan sudah matang sempurna. Kurang matang betul. Masih agak ini, Kang. Iya. lagi. Ya. Iya. Bulannya udah ada. Belumnya ada tapi belum masih keras, Yang baru. Anu mateng pisan. Aku mah Oh, saya nggak enak takut rugi nih Kang Arifin nih. nggak apa-apa, Pak. Tetap sama, emang harus dicoba. Jadi kalau beli durian itu Tisu. jangan percaya ini pasti enak gitu. Ya, enggak. Jangan ya. Jangan, tetap harus dicoba. Tetap Pak. harus dibelah, dicoba gitu ya. Mantap. Nah, ini baru Percobaan ketiga. iya. Mantap nih. Jadi gitu. Harus tetap dicoba. Jadi jangan percaya kalau dibilang ini pasti enak. Ya, Jangan nggak percaya ada. nih ya. Nggak ada Karena ya. namanya juga barang di dalam, Pak. Jadi kita jangan beli kucing dalam karung. Dalam karung, oke. Harus terbukti. Jadi tetap harus dicoba. Karena kan setiap orang kadang-kadang rasa Ada yang suka manis doang. ada yang suka manis doang gitu kan. Ada yang mau Kualitasnya ada legit-legit pahitnya. iya gitu. Jadi kan beda-beda. Tetap aja harus dicoba Nih sesuai. kita lihat, dibuka. Wah, Wah. Ini durian lokal nih ya. durian lokal ini. Ini durian lokal Buka dikit, asli buka dari dikit, Rancamaya. Nah. Setelah 3 kali coba dapat yang sesuai. Iya. Ini dia yang paling mantap nih kayaknya. Coba. Durian lokal Rancamaya. Iya, Rancamaya. Mas Buah. Enak nih, Kang. Creamy-nya dapet, manisnya dapet, nggak dominan yang bikin enak gitu loh. Iya. Enak nih, seger. Pas ya. Hmm. Rasanya pas, bulannya Bulan ya? dapat, manis legitnya ada. Kampung Durian Rancamaya yang baru dibangun beberapa bulan ini semakin ramai dikunjungi.
Mereka yang datang sebagian besar dari Jakarta dan Bogor. Banyak pembeli yang penasaran, sensasi mencicipi durian langsung di kebunnya, bahkan bisa memilih langsung dari pohon. Di kampung ini pula, durian lokal Rancamaya kembali diperkenalkan karena dulu jenis durian ini sempat tenggelam akibat banyaknya durian dari wilayah Sumatera dan mancanegara. Menurut Pak Hilal, sang profesor durian asal Rancamaya, durian-durian lokal memang kalah bersaing, terutama soal branding. Butuh upaya ekstra agar durian lokal Indonesia bisa bersaing dengan durian asal Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Pak Hilal, berarti kalau gitu bagaimana membranding durian? Yang tepat tuh apa gimana, Pak? Pertama memang kita mesti menghitung faktor-faktor durian yang bakal kita branding. Artinya branding itu sebetulnya adalah introduksi ke pasar yang pasar itu belum paham, Oke. ya kan? Tapi pasar itu sebenarnya sudah punya Mindsetnya apa mindset yang sendiri. dicari ya? Misalnya dari segi warna, ya kan? Kalau durian warna putih itu identik dengan rasanya itu kurang. Antah. Meskipun juga enak, tuh, Iya, ada beberapa durian yang putih enak. Tetapi kalau dia kuning, itu pasti manis, premium, premium, mahal itu, Pak ya. Kemudian orange lebih tinggi lagi. Iya. Jadi mindset itu yang harus dipahami oleh petani. Oke. Jadi kalau dia mengintroduksi sesuatu yang pasar itu sulit menerimanya, ongkosnya mahal, Oh iya. maka durian-durian lokal kita yang warna kurang bagus, edible portion, Dagingnya tipis. porsi daging Iya. terhadap keseluruhan butir itu tipis, itu juga tidak menjadi faktor yang bisa gampang diterima pasar. Paling-paling untuk es buah campur, Iya, iya, untuk iya. bikin es krim, Atau bikin roti Iya, gitu, iya, iya. itu oke. Inilah pengalaman saya berkeliling mencicipi beragam durian. Ada yang premium, sudah amat terkenal, dan berharga amat mahal. Ada pula jenis lokal dengan harga yang nyaman di kantong. Pilihan ada di tangan kita. Ingin mencicipi yang mana? Yang jelas harus cermat dan pintar memilih durian yang pas dan sesuai. Yang tidak kalah penting, durian adalah buah sosial karena paling menyenangkan ketika makan durian adalah bersama-sama.